Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang diklat dan perubahan dengan tema strategi mengubah perilaku yang efektif dalam diklat. Kita masuk di dalam pembahasan yang pertama, yaitu diklat dan perubahan. Strategi perubahan perilaku yang efektif dalam pendidikan dan pelatihan mencakup pendekatan yang fokus pada pengembangan keterampilan, motivasi, dan pemahaman. Diklat atau diklat aparatur adalah program pelatihan bagi pejabat pemerintah di Indonesia. Untuk mengubah perilaku secara efektif saat diklat, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Kita masuk dalam strategi yang digunakan dalam diklat. Pembelajaran yang efektif dalam diklat adalah ketika peserta memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap tertentu yang relevan dengan pekerjaannya. Untuk mengubah perilaku yang secara efektif dalam diklat, beberapa strategi dapat dilakukan seperti yang pertama budaya organisasi, yang kedua model pembelajaran yang efektif, yang ketiga strategi pembelajaran yang efektif, yang keempat demonstrasi emosional, yang kelima menciptakan lingkungan belajar yang merangsang, yang keenam menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, yang ketujuh memvariasikan proses pembelajaran, yang kedelapan analisis kebutuhan pelatihan atau TNA, yang ke-9 coaching dan mentoring, yang ke-10 evaluasi. Faktor-faktor pendukung efektivitas pelatihan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, identifikasi kebutuhan individu dan organisasi sebagai dasar perancangan pelatihan. Dan yang kedua, pengguna metode seperti analisis, tugas, dan wawancara untuk memahami kebutuhan spesifik. Faktor pendukung efektivitas pelatihan yang kedua yaitu desain pembelajaran yang interaktif. Desain pembelajaran yang interaktif terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pengembangan materi yang relevan dan mendalam, dan yang kedua, penerapan metode pembelajaran yang berfokus pada interaksi dan partisipasi peserta. Yang ketiga, perubahan strategi yang responsif terbagi menjadi dua. Yang pertama, fleksibilitas dalam mengadaptasi strategi sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan peserta. Yang kedua, penyesuaian terhadap tren dan inovasi dalam industri atau bidang tertentu. Pelaksanaan diklat. Yang pertama, keterlibatan peserta. A. Mendorong partisipasi aktif dan diskusi. B. Penggunaan studi kasus dan simulasi untuk menghadirkan tantangan nyata. Kedua, pemantauan dan umpan balik. A. Implementasi sistem pemantauan untuk mengevaluasi kemajuan peserta. B. Pengumpulan umpan balik secara berkala untuk perbaikan segera. Dan selanjutnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, yaitu ada dua: evaluasi hasil pelatihan, mengukur perubahan perilaku melalui penilaian sebelum dan sesudah diklat, melibatkan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi dampak pelatihan. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan, menggunakan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi area perbaikan, implementasi perubahan strategis yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan. Baiklah, kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, dapat kami simpulkan bahwa strategi perubahan perilaku yang efektif dalam diklat antara lain menciptakan lingkungan belajar yang menstimulus, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, memvariasikan proses pembelajaran, melakukan TNA, memberikan pembinaan dan pendampingan, serta mengevaluasi program untuk memastikan diklat efektif dalam mengubah perilaku. Penting untuk mengidentifikasi masalah dan perubahan perilaku yang diinginkan. Strategi yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi spesifik dan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan keefektivitasannya. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.